Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Beberapa hari ini kita nggak buat video ya, tapi kali ini kita buat video lagi karena kemarin konsentrasi untuk kita ngejar satelit SS1. Jadi satelit anak bangsa Surya Satelit 1 yang sementara mengorbit di angkasa. Cuman pada posisi sampai saat ini kita belum bisa meresip sempurna ya untuk sinyalnya SS1. Mungkin lagi sementara SS1 lagi ngecas ya baterainya di angkasa. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah rig lagi, dan ini kalau nggak salah rignya sudah agak lama sih ya. Tapi ini versi, maksudnya ini yang produk barunya. Jadi lama, tapi ini keluaran produksi baru gitu ya, keluaran produksi baru. Apa itu? Yaesu FT1900RE. Nah, ini RE ini kodenya bisa R bisa E ya, jadi R atau E. Yaesu FT1900RE. Nah, ini radio ini sebenarnya cukup bagus ya. Kalau saya lihat ya, karena agak kecil, nggak terlalu besar seperti yang lainnya. Cuman ya itu pendinginnya beda sama yang 2980 atau 2900. Dia lebih kecil ya. Tapi sebelum kita review untuk Yaesu FT1900R ini, kita minum kopi dulu. Bismillah. Oke, alhamdulillah kita sudah seruput kopinya. Sekarang kita sama-sama unboxing untuk Yaesu FT1900RE yang merupakan produksi terbarunya ya dari Yaesu. Maksudnya keluaran lama, masih tipe lama, tapi ini produksi yang baru. Oke, mari kita sama-sama unboxing. Oh ya, sebelum saya unboxing, terima kasih buat Rumah HT. Saya hampir lupa. Terima kasih buat Rumah HT, Om Wawan, yang sudah support saya untuk radio Yaesu FT1900RE yang bisa direview kali ini. Oke, kita langsung aja review. Saya hampir lupa tadi nyebutin Rumah HT karena Rumah HT selalu support kita untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua yang mengikuti channel ini. Oke, langsung aja kita unboxing Yaesu FT1900RE. Kita sudah ada box Yaesu FT2900RE ya, R atau E ya, tergantung tipe belakangnya R atau E. Nah, seperti ini dosnya besar ya, tapi nggak terlalu tebal. Namun dalamnya pasti nanti nggak sebesar boxnya ya. Kita buka dari sini, biasanya dari samping ya kalau buat Yaesu itu, terus ditarik, terus ditarik ya. Nah, seperti itu ditarik. Kita tarik aja sampai keluar dia ya. Nah, udah keluar. Ya, praktis ya, box seperti ini praktis ya. Ya seperti biasa kita dapat operating manual atau ya service manual, bukan service manual, operating manual ya. Manual booknya dari Yaesu, bahasa Inggris semua ini ya, Yaesu FT1900 ya. Nah, ini unitnya tahun 2002, jadi memang ini produksinya, maksudnya tipe yang lama ya, 2022, tapi ini produksi baru. Jadi nanti kita lihat aja seperti apa kalau produksi baru ya. Kita dapat mikrofonnya seperti ini. Mikrofon dapat, kemudian dapat DC cord ya. Kita dapat DC cord, kemudian dapat di sini ada bracket baut sama untuk penggait mic-nya. Kemudian kita dapat di sini untuk bracket radionya ya. Kita taruh aja dulu. Nah, sekarang kita akan buka radionya. Nah, radionya seperti ini. Kita buka dan kita lihat ya. Ini dia radionya.
Kita lihat seperti ini radionya. Oke. Jadi ini dia seperti ini. Kita sudah buka radionya. Kecil banget ya. Oh ya, pendinginnya lumayan sih sebenarnya. Kira kecil tapi lumayan ya. Jadi satu bodi di bawah ini sama di belakang sini ya. Jadi di belakang kita lihat di sini ada konektor untuk antena ya. Kemudian speaker di atas ini. Untuk di depan tampilannya ya adiknya dari 2980 ya. Ininya tombol ininya kecil, kemudian ininya juga kecil layarnya. Ini juga semuanya mengecil ya. Semuanya mengecil seperti itu. Oke, kita taruh aja dulu. Radionya sudah. Jadi yang kita perlukan adalah extra mic-nya. Kita buka aja extra mic-nya. Jadi untuk Yaesu sekarang extra mic-nya udah pakai begini semua ya. Jadi ini bukan RJ45 ya teman-teman. Ini bukan RJ45 karena ini 6 pin kalau nggak salah. 6 apa berapa itu? Ya 6. Ada 6 pinnya. Jadi ini ada 6 pin dari Yaesu. Taruh dulu sini. Ini tipe mikrofonnya 14F. Ya 14F. Ya bukan 14F. 14F ini apanya ya? Mungkin serinya kali ya. Nah, tipenya MH48. MH48 gitu ya. Oke. Kita taruh aja dulu. Ini servis manualnya juga kita taruh. Manual operatingnya kita taruh. Masukin dulu ya. Kita akan segera melihat tampilan untuk Yaesu FT. Coba hidupin radionya ya untuk Yaesu FT 2900 R ya. Jadi sini ada tombol square, ini tombol rotor knob square untuk knob square. Kemudian di sini ada volume. Kemudian di sini tombol power ya. Jadi tombol powernya sendiri ini. Kemudian di sini ada lock. Kemudian di sini ada set frekuensi. Kemudian di sini untuk ref. Ini bisa untuk plus min juga ya. Kemudian di sini ada low. Ini untuk ngatur. Sorry, ini nggak kelihatan. Nah, ini ada low. Ini untuk ngatur power ya. Power dari radio ini. Kemudian di sini ada memori. Ada ya memori lah ya sini untuk memori. Oke, kita akan nyoba hidupin. Ini SWR juga sudah siap di sini juga. Atau taruh di atasnya aja ya. Begini kali ya. Ya, kita taruh di atasnya supaya jelas nanti kalau kita mau lihat wattnya ya. Kalau untuk receive ya nggak perlu ditanya lagi ya, Yaesu ya oke lah ya. Yaesu, Alinco, ICOM kalau jenis rig oke semua. Jadi kalau untuk receive nggak masalah. Sekarang kita hidupin aja dulu. Volumenya kita ini udah kecil ya, square-nya ini mentok. Oke. Kita coba hidupin. Belum hidup ya. Sebentar, kita cek power supply. Kita hidupin dulu ya, tadi belum dihidupin ini. Power supply-nya belum dihidupin, sekarang kita hidupin ya. Nah, seperti itu. Ini square kebuka kayaknya. Kalau ketutup dia akan 0 ya. Nah, ini ketutup ya, 0. Seperti itu. Ya, jadi di sini kalau untuk speknya sih ini 50 watt, tapi nanti kita lihat berapa watt keluarnya ya. Ini di sini ada set ini untuk tombol menu-menunya.
Bentar. Nah, agak lama tekannya. Kalau sebentar tadi frekuensi ya, megahertz ini. Kalau yang agak lama ditekan dia keluarnya menu. Ini automatic power off. Kemudian ini bipnya tadi yang kalau kita pencet bunyi ARS BCLO. Ya, kita off kan aja karena kalau kita hidupin ada sinyal masuk kita nggak bisa masuk. Bip, ini bip ya. Tadi bukan bip berarti. Ini bip baru bip ya. Ini kemudian bell, bank NM, bank untuk NM, kemudian clock shift, CWID, Morse ID. Jadi kalau kita pencet dia bunyi Morse ya. DC volt, kalau kita melihat voltase saat ini itu. DCS, nah ini untuk kita mau setting repeater. DCS, kemudian DCR reverse ya. Ini DCS CD, ini reverse. Dimmer, nah ini dimmer untuk kalau nggak salah keterangan dari lampu ini kita bisa kecilin. Ya, bisa diredupkan maksudnya, bukan kecil, redupin. Nih, kita buat seberapa gitu ya. Kalau saya sih, kalau ini sudah jelas ya nggak apa-apa, ini aja gitu ya. Kayaknya ini sudah jelas ya. Nah, kalau saya sih ini lihatnya udah jelas. Karena terang juga ini tuh, terang banget ya, sampai 10. Satu aja udah jelas. Kalau menurut saya sih 1 atau 2 lah. Oke, 2 aja. Nggak usah terlalu terang. Nah, ini ada DT, bisa manual, bisa auto. Kemudian DT delay, DTMF maksudnya ini DT, ini DTMF ya. DT set. Nah, ini untuk ngeset ya. Oke. Keliru, salah. Itu kalau ngesetnya. DT speed, DTMF speed maksudnya. Kemudian ini emergency beep. Nah, ini udah, gitu aja menunya ya. Oke, jadi menunya ini sama dengan 2980, sama persis, nggak ada bedanya. Jadi buat teman-teman mau apa, mau ngeset radio ini bisa sama itu ya. Oke, sekarang kita mau cari yang lainnya apa ya. Ini priority, ini def. Nah, ini kalau repeater mungkin ya, tapi nggak bisa nih. Kemudian ini untuk no, low. Jadi di sini ada beberapa tingkatan power, low 1, low 2, low 3, sama high. Jadi standar ya ISO semua seperti itu ya. Low 1, low 2, low 3, high. Kemudian untuk memori tadi ya. Nah, sekarang saya mau cari stepnya. Apakah bisa dari sini step? Kita cari step, tadi belum ketemu ya. Step frekuensi. Nah, ada mic-nya juga ya. Nice ya. Jadi kita bisa setel level mic-nya mau 1 sampai 10 sampai 9 ya. Jadi enaknya ISO itu ada level mic-nya nih. Nah, sip juga ya. Ya kita buat 4 aja dulu. Kemudian memory scan. Ini tadi berarti belum semua ya. Oke, memory scan. Kemudian ini apa ya, saya belum jelas juga nih, kita terusin aja. Nameset, nah ini nameset, ini kalau kita sudah simpen memori kemudian kita ngasih nama ya. Bisa Anda lihat video saya sebelumnya di ISO 2980 atau 2900, itu nanti ada ya. Open message, open message itu kalau kita buka radio ini, kita on kan dia mau tampilannya apa, DC power atau message. Kalau message nanti kita isi ya, kita isi, misalnya kita pencet nanti kita isi message-nya. Kemudian pager, oke, ini kita lewatin aja. Ini program, ini di memori ya, program 1, 2, 3 ini di memori. Jadi pakai tombol-tombol ini nanti bisa ya. Bukan pakai tombol ini, sorry. Pakai tombol ini yang ada di sini. Nih, yang ada di mikrofonnya, extra mic-nya. 1, 2, 3, 4 itu nanti kita isi. Atau kita kalau sebelum diisi ada standarnya. Di sini nanti kita pencet program P1 itu apa, P2 apa ya, nanti ada isinya, standarnya apa. Password, ya kalau Anda mau isi password, tapi sebaiknya nggak usah aja, jangan sampai lupa nanti nggak bisa kebuka. Resume, RF SQL,
Kemudian repeat, ini repeater. Mau simplex atau plus ya. Itu plug simplex atau plus min ya tadi ya. Ini reverb apa reverse repeater. Scan search shift ini misalnya frekuensi repeater yang mau kita gunakan itu plus berapa, minus berapa. Di sini kita isi ya. Skip, kemudian split. Nah, ini split ini kalau kita mau jadi ini hampir sama dengan repeater ya sebenarnya. Pekerjaannya itu hampir sama. Split itu kita TX-nya di mana, RX-nya di mana gitu ya. Jadi split. Oke. Nice juga ada splitnya ya. Square type itu misalnya begini, kita mau buka repeater pakai tune atau pakai apa? Ini kita pencet ya. Di sini ada tune square, ada DCS. Ini reverse tadi itu ya. Kita off aja dulu. Oke. Square type sudah. Biasanya kita kalau untuk repeater kita set ke tune ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin set repeater atau apa pakai tune di sini. Nanti dia huruf T di atas muncul ya. Nah, ini ketemu step. Nah, karena tadi stepnya itu lari-lari nggak pas, kita standarkan ke 5 aja ya. Nih 5, udah kalau udah oke kita set lagi. Terus ini temperatur. Jadi bisa tahu temperatur ada ini saat ini berapa? 31,5 dingin ya. Dingin. Jadi 31, kalau di luar kita anggap itu udah panas ya. Tapi 31,5 itu nggak panas. Kemudian ini tone frekuensi yang kita mau pakai untuk repeater tadi ya. Ada wax all rate, kemudian wax volume. Ya. Ada 59 menu, semuanya ada di buku ya, nanti bisa dilihat menunya apa aja. Ada di buku. Dan kalau untuk menu saya kira cukup ya. Sekarang nanti kita akan coba untuk ngetes modulasinya ya. Kayaknya modulasinya oke sih ya. Namanya juga rig ya. Rig itu biasanya oke sih modulasinya. Kita coba aja di sini. Jadi rotarnya enak ya, nggak terlalu keras juga. Muternya enaknya. Kita coba dulu ya. Oke, kita akan coba untuk tes modulasinya ya. Seperti biasa kita standarnya menggunakan Alinco supaya sama semua ya. Referensinya suara menggunakan Alinco DJ W10. Kita tes aja ya. 1 2 1 2 3 tes dicoba Yaesu FT 1900. Nah, kita akan tes untuk level mic-nya tadi kan bisa diatur ya. Kita tes dulu ya. Nah, ini kita coba ke mic gain. Ke mic gain. Mana mic gain? Mic gain. Nah, ini. Coba kita level 1 ya. 1 2 3 3 2 1. Hampir nggak kedengaran. 1 2 3 3 2 1. Ini level 1. Naik level 2. 1 2 3 3 2 1 1 2 3. Oke, tes dicoba level 2. 1 2 3 level 3 level 3. 1 2 3 level 4 level 4. 1 2 3 level 5 level 5. Makin kencang. Level 6. 1 2 3 level 6. 1 2 3 tes level 7 makin kencang. 9. Kita mentokin 9 ya. 1 2 3 tes pecah udah 9. Jadi kayaknya maksimal di 7 ya. Kalau kita ngomong pelan ya. 1 2 3 3 2 1 dicoba tes level 7 level 7. Oh, masih pecah kalau saya. Mungkin saya 5 ya. 1 2 3 3 2 1 level 5 level 5. Naik dikit. 1 2 3 3 2 1 level 6. Ya bisa 6 atau 5 ya teman-teman ya. Kalau suara seperti saya ya mungkin 5 atau 6 ya. 5 aja supaya nggak terlalu pecah.
Jadi kalau teman-teman suara vokalnya kecil, nah ini bisa Anda tingkatkan sampai level 9 tadi ya. Jadi nggak perlu teriak-teriak, cukup pelan-pelan aja ngomongnya. Nice untuk YS2FT 1900. Mencoba mau ngetes power radio ini ya. Kita coba cek low-nya dulu berapa ya. Kita cek low-nya. Ntar kita cek low-nya berapa ya. Oke, kita cek low power dari radio ini. Ya, kita cek low-nya berapa. Ya, low-nya 5 watt. Jadi low-nya 5 watt, teman-teman. Sekarang kita cek, kita switch ke 20. Kita ke low 2, low 1 tadi udah ya. Low 2 sekarang. Ya, dua-duanya ada di 10-an, 10 watt. Dua-dua 10 watt ya. Kita cek low 3. Mana tadi? Nih. Low 3 kita masih skala 20, mentok nggak? Mentok ya. Low 3 mentok skala 20, kita coba skala 200. Low 3-nya ada di 25 watt. Low 3-nya ada di 25 watt. Sekarang kita coba high-nya. Nah, ini high-nya. High-nya berapa, teman-teman? Kita lihat. Kita pakai dummy load ya. Ya, 55. High-nya 55 watt. Sekali lagi. 55 watt. Jadi radio ini antara 50 dan 55 watt ya. Ya 55 bonus sekitar setengah watt, lumayan ya. Jadi masih masuk standarnya. Jadi 5, 10, 25 sama 55 watt. Ya, saya anggap aja 50 karena speknya 50 ya. Jadi 10 5. Jadi low 1 itu 5, low 2 itu 10, low 3 itu 25. Kemudian high-nya 50 ya. Bonus tadi setengah watt, 55 watt. Oke, kalau secara resip, kalau teman-teman penasaran ya juga nggak apa-apa sih, kita coba tes resip ya. Kita coba tes resip, kita pakai antena di bawah aja. Kita pakai antena QFH, Coiled Flyer Helix ya. Coba. Nah, langsung kebuka squealnya ya. Begitu kita pakai antena luar, squealnya langsung peka banget ya. Nah, sekarang kita mau mencet dari sini. 14. Yang biasanya ada ya di sini, kita coba. Nah, ada ya seperti itu. Sayang putar lagu lagi, nanti malah kena copyright. Kita coba yang ada di sini, nggak ada. Nah, ini ada. Ya, ada. Kemudian di bawah kita tes ya, di bawah 14. Yang biasa ada. Nah, ada nih. Aduh. Nanti kena copyright lagi, ada lagunya. Ya, kita coba. Ya. Belum ada. 1404. Nggak ada ya. Oke, saya kira itu ya, apa namanya, untuk kualitas dari erek-nya cukup peka ya untuk radio ini. Cuman dia penunjuk sinyalnya ini begitu ada sinyal kuat sekali langsung pol, nggak bisa pelan-pelan naiknya ya. Kalau Yaesu seperti itu. Jadi untuk resip seperti itu udah oke. Kemudian apa lagi ya, tombol-tombol ini ya, tombol-tombol ini ada dan up down dari extra mic-nya. Ini up,
down, turun. Kemudian di sini ada, nah ini lamp, mungkin untuk lampu. Oh ternyata lem itu di samping. Ini C ini untuk power. Nah ini C ini untuk power. Low 1, low 2, low 3, low, sampai high. C power. B nya nggak ada. Nah kalau untuk A nya itu untuk ganti frekuensi. Kemudian D nya kembali ke standar ya. D nya kembali ke standar. Oke, D-nya kembali ke standar. Kemudian, nah ini seperti yang saya bilang tadi, P1, P2 sampai P4 ini nanti program ya. Kita pencet, ini belum ada isinya. Oh ini ada, yang P2 ada, search. Yang P3 nggak ada. P4 mencet, power, ngetes power. Nah, 5 watt dengan low tadi ya. Jadi kalau mau tes power ini P4. Jadi ini bisa diisi teman-teman ya. Nah ini yang saya bilang tadi, yang di samping ada switchnya nih untuk lampu ini kayaknya ya. Tuh kita hidupin. Kalau tengah malam kita mau masang frekuensi atau mencet frekuensi kan gelap nih. Nah bisa kita hidupin ya. Kalau siang terang begini kita matiin aja gitu ya. Terus ini kita lock ya. Ini juga bisa di lock. Kalau di lock kita mencet nggak ada perubahan di situ. Tapi kita lepas, kita pencet. Nah, ada perubahan ya. Misalnya, nah ini nggak mau di UHF saya pencet nggak mau ya. Saya sengaja, tapi ternyata di OHF nggak mau. Nah, ini kali ini mau ya. Oke, sekali lagi kita lock. Ntar, ini kok di lock jalan ya? Oh. Ini ngelok apa ya teman-teman? Saya juga nggak tahu nih. Ini ngelok apa ya? Karena ini saya lock ke atas. Oh ternyata ngelok ini. Kalau ini, tuh masih bisa. Jadi ternyata ngelok yang di atas ini teman-teman. Ngelok yang tombol up down ini. Tuh, ini up down bisa. Ketika kita lock nggak bisa, tapi tombol lain bisa nih di bawah nih ya. Nah ini memori di bawah sini. Nah itu kalau kita mau memori ya. Oke teman-teman, itu dia. Aduh kenapa ini ya? Start. Itu dia tentang bagaimana kita mau mengoperasikan keyboardnya ya, keyboard dari extra mic-nya. Ini PTT-nya di sini, kemudian ini tombol up down, kemudian di sini lock. Ternyata locknya untuk yang ini ya, yang di atas ini. Di sini ada mic-nya, lampu power. Kalau kita transmit ya, seperti itu. Kemudian ini untuk lampu keypadnya di sini. Dan ya seperti itu, nggak ada lagi yang lain. Sama aja. Dan untuk memprogramnya Rade ini silakan lihat nanti di review saya yang Yaesu ya, sama persis lah pokoknya, semuanya sama. Jadi produk Yaesu itu nggak ada yang beda, sama. Dan kalau secara desain Rade ini saya suka juga ya, artinya Anda bisa bayangkan kecil seperti ini. Dan ini bukan kecil berarti kecil ya. Bukan kecil tapi murahan ya. Ini agak berat ya. Ini harganya kira-kira sekarang sekitar 2,5-an ya, antara 2 juta lebih ya, 2 juta lebih lah ya. Anda bisa lihat ini. Jadi kalau untuk harga saya nggak bisa memberikan pastinya, karena yang jelas tahun 2023 ini pada naik semua, saya nggak tahu harganya. Yang jelas ini sekitar 2,5-an, mungkin bisa di bawah bisa di atas ya, seperti itu. Dan ini asli ya, Yaesu Musen CO Ltd ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Kalau untuk pendinginnya saya sih suka sekali ya.
Kalau Yaesu itu memperhatikan sekali dengan pendinginan. Jadi dengan cooler dari sebuah radio itu diperhatikan sekali kalau untuk Yaesu. Jadi dari produk 2900 dan yang lain-lainnya pendinginnya sangat diperhatikan sekali. Apalagi yang ini, meskipun radionya kecil tapi ini cukup berat ya. Beratnya itu karena pendinginnya ini ya, aluminiumnya ini tebal ya. Bukan berat radio ini karena apa-apa ya, tapi pendinginnya ini teman-teman, pendinginnya ini sangat bagus ya. Jadi kalau saya sih radio ini juga recommended dipakai di mobil, karena kita butuhkan radio yang mungkin kalau kita sering gunakan butuh pendinginan yang cukup ya. Jadi dengan adanya Yaesu FT 1900 ini bisa menemani Anda di mobile dengan baik. Oke, sekian saja dari saya review mengenai Yaesu FT 1900R yang barusan kita review kali ini, dan ini keluaran produksi terbaru. Maksudnya tipe lama tapi produksinya baru. Pasti ada pengembangan firmware-nya atau apanya sehingga modulasinya jadi lebih baik. Menurut saya pemodulasinya lebih baik daripada yang lama. Ini lebih baik. Jadi 1900 yang baru ini lebih baik daripada yang lama untuk kualitas. Oke teman-teman, itu dia review kita kali ini mengenai Yaesu FT 1900R ya. Radionya seperti ini, dan radio ini kecil sekali ya. Ya kalau dibanding CS50 ya masih besar ini sedikit ya. CS50 lebih mungil lagi ya, tapi kayaknya lebih berat ini ya. Kayaknya lebih berat ini. Jadi ini saya suka sekali untuk Yaesu itu pendinginnya itu loh. Ya, pendinginnya. Cuman kalau untuk masalah sinyal itu yang saya kurang srek, tapi kalau untuk kualitas pendingin Yaesu memang jagonya ya. Tapi kalau untuk penunjuk sinyal atau RF gen-nya masih bagus di ICOM-nya. Jadi ICOM itu untuk penunjuk sinyalnya itu lebih kalau kita gunakan untuk pembacaannya masih lebih bagus ya. Kemudian ada RF gen-nya bisa ditutup. Jadi tidak seperti Yaesu kalau kita buka itu langsung mentok ya. Nah, kalau ICOM dia pelan-pelan bukanya. Itulah kelemahan dan kelebihan sebuah radio itu pasti ada. Jadi salah satu radio itu pasti punya kelebihan. Dia mempunyai kelebihan di mana? Itu semuanya tergantung dari kebutuhan Anda. Jadi kalau Anda membutuhkan radio dengan pendingin yang cukup baik, silakan Anda bisa memilih produk-produk dari Yaesu. Ya, Yaesu itu selalu memberikan pendinginan sebuah radio dengan kualitas yang baik. Jadi Anda tidak perlu khawatir kalau menggunakan Yaesu, karena semua radio Yaesu nggak ada yang ringan, beratnya itu karena pendinginnya sangat tebal ya. Jadi hampir seluruh bodinya. Nah itu sama juga diperlakukan oleh ICOM. Ada beberapa produk ICOM juga seperti 2200 ya, 2100, 2200 itu cukup berat juga ya. Itu juga pendinginnya full body. Nah, kalau yang lain seperti V8000 itu kan kecil pendinginnya tapi dia ada kipasnya ya. Kemudian yang lain-lainnya seperti 2300. Nah, itu 2300 Anda harus betul-betul menggunakannya dengan hemat karena tidak perlu langsung tidak harus terus transmit, karena 2300 ICOM itu juga pendinginnya itu terbatas. Jadi kalau Anda pakai low ya nggak masalah ya, tapi kalau Anda terus-terusan pakai high itu bahaya. Nah, sebaiknya Anda kasih kipas ya. Radio-radio yang pendinginnya kurang silakan Anda kasih kipas. Terus Alinco juga kayaknya pendinginnya ada sebagian yang full body, ada sebagian yang nggak full body. Jadi itu juga perlu diperhatikan buat teman-teman yang mungkin akan memasang radio di stasiun mobile-nya. Jadi pendinginan itu sangat penting karena kadang kita teledor untuk menggunakannya sehingga kita tidak terasa radio kita itu sudah sangat panas. Jadi kalau kita memang orang yang sangat teledor ya silakan Anda pilih radio ya dengan pendinginan yang bagus. Sekian saya dari saya, Yangki Charlie itu yang gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye bye.